Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan termodinamika teknik 2 berkaitan dengan campuran gas uap dan pengkondisian udara. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai campuran gas yang biasanya di atas temperatur kritis. Pada temperatur di bawah temperatur kritis, fase gas suatu zat sering disebut sebagai uap. Istilah uap ini menyiratkan keadaan gas yang dekat dengan daerah jenuh zat dan bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kondensasi selama proses. Oleh karena itu kita tidak khawatir dengan gas yang terkondensasi selama proses, sehingga tidak perlu berurusan dengan aliran dua fase, dan itu sangat menyederhanakan analisis. Akan tetapi jika kita berhadapan dengan campuran gas uap, di mana uap ini dapat mengembun dari campuran selama proses dan akhirnya membentuk campuran dua fase, maka ini tentu saja akan mempersulit analisis, sehingga campuran gas uap perlu diperlakukan secara berbeda dari campuran gas biasa. Beberapa campuran gas uap kita bisa temukan dalam aplikasi termodinamika, misalnya dalam aplikasi pengkondisian udara. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan mempertimbangkan campuran udara uap air yang merupakan campuran gas uap yang paling umum dijumpai dalam praktik analisis termodinamika. Kita juga akan membahas nanti tentang pendinginan udara yang merupakan area aplikasi utama campuran udara uap air. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini diharapkan yang pertama, mahasiswa dapat membedakan antara udara kering dan udara atmosfer. Yang kedua, menentukan dan menghitung kelembaban spesifik dan kelembaban relatif udara atmosfer. Yang ketiga, menghitung temperatur titik embun udara atmosfer. Yang keempat, menghubungkan temperatur saturasi adiabatik dan temperatur bola basah atau wet bulb temperatur dari udara atmosfer. Yang kelima, menggunakan grafik psikrometri sebagai alat untuk menentukan sifat-sifat udara atmosfer. Yang keenam, menerapkan prinsip-prinsip konservasi massa dan energi untuk berbagai proses pengkondisian udara. Dengan demikian materi yang akan disampaikan pada video kali ini yaitu berkaitan dengan udara kering dan atmosfer, tentang kelembaban udara spesifik dan relatif, berkaitan dengan temperatur titik embun, kemudian saturasi adiabatik dan temperatur bola basah. Selanjutnya tentang diagram psikrometri, kemudian kenyamanan manusia dan pendinginan udara. Berikutnya proses-proses pendinginan udara itu meliputi pemanasan dan pendinginan sederhana, pemanasan dengan pelembaban, pendinginan dengan pengurangan kelembaban atau dehumidification, kemudian pendinginan evaporatif, pencampuran aliran udara adiabatik, menara pendingin basah. Nah, udara ini adalah sebenarnya campuran dari nitrogen dan oksigen sebagai unsur penyusun utama dan sejumlah kecil gas-gas yang lain. Udara di atmosfer biasanya mengandung uap air dan disebut sebagai udara atmosfer. Sebaliknya, udara yang tidak mengandung uap air disebut udara kering. Seringkali kita memperlakukan udara sebagai campuran uap air dan udara kering karena komposisi udara kering relatif konstan, tetapi jumlah uap air berubah sebagai hasil kondensasi dan penguapan dari lautan, danau, sungai, dan lain sebagainya, bahkan termasuk tubuh manusia. Meskipun jumlah uap air di udara kecil, tetapi
merupakan hal yang pokok untuk kita pertimbangkan dalam berbagai analisis termodinamika, karena ini memainkan peranan utama tentang bagaimana tingkat kenyamanan manusia. Temperatur udara dalam aplikasi pendingin udara berkisar antara -10 hingga 50 derajat Celcius. Dalam kisaran ini, udara kering dapat diperlakukan sebagai gas ideal dengan nilai Cp konstan 1,005 kJ per kilogram derajat Celcius atau 0,240 BTU per pound mass reaumur, dengan kesalahan yang dapat diabaikan, yakni di bawah 0,2%, seperti pada gambar 14 atau tabel 14.1 ini. Nah, mengambil 0 derajat Celcius sebagai temperatur referensi, perubahan entalpi dan entalpi udara kering dapat ditentukan dengan persamaan ini untuk entalpi udara kering dan perubahan entalpi udara kering, Cp kali T, dan untuk perubahan Cp delta T, di mana T ini adalah temperatur udara dalam derajat Celcius dan delta T adalah perubahan temperatur. Dalam proses pengkondisian udara sebenarnya yang kita fokuskan adalah perubahan entalpi delta H yang tidak tergantung pada titik referensi yang dipilih. Untuk penyederhanaan akan lebih mudah untuk memperlakukan uap air di udara sebagai gas ideal. Pada 50 derajat Celcius tekanan jenuh air adalah sekitar 12,3 kilopascal. Di mana pada tekanan di bawah nilai ini, uap air dapat diperlakukan sebagai gas ideal dengan kesalahan yang dapat diabaikan, ya kira-kira di bawah 0,2%. Bahkan ketika itu adalah dalam fase uap jenuh. Oleh karena itu, uap air di udara bisa berperilaku seolah-olah itu berada sendirian dan memenuhi persamaan gas ideal PV/RT. Kemudian udara atmosfer dapat diperlakukan sebagai campuran gas ideal yang tekanannya adalah jumlah dari tekanan parsial udara kering PA dan tekanan parsial uap air PV. Nah, tekanan parsial uap air biasanya disebut sebagai tekanan uap atau vapor pressure. Itu adalah tekanan uap air yang muncul jika berada sendiri pada temperatur dan volume udara atmosfer. Karena uap air adalah gas ideal, maka entalpi uap air adalah fungsi dari temperatur saja. Jadi hanya fungsi dari temperatur. Ini juga dapat diamati dari diagram temperatur entropi dari air yang diperlihatkan pada gambar 14.2 ini. Di mana garis entalpi konstan, garis entalpi konstan bertepatan dengan garis temperatur konstan pada temperatur di bawah 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, entalpi uap air di udara dapat dianggap sama dengan entalpi uap jenuh pada temperatur yang sama dalam bentuk hubungan HV itu sama dengan Hg atau entalpi dari uap jenuh pada temperatur yang diberikan. Entalpi uap air pada 0 derajat Celcius adalah 2500,9 kJ per kilogram. Nilai rata-rata Cp uap air dalam kisaran temperatur -10 hingga 50 dapat dianggap 1,82 kJ per kilogram derajat Celcius. Maka entalpi uap air dapat ditentukan dengan persamaan ini, atau dalam satuan British dengan persamaan ini. Dalam kisaran temperatur -10 hingga 50 derajat Celcius atau dalam satuan Fahrenheit 15 hingga 120 Fahrenheit, dengan kesalahan yang dapat diabaikan seperti ditunjukkan pada gambar atau tabel 14.3 ini.
Ini diperlihatkan untuk kisaran temperatur min 10 hingga 50 derajat Celcius. Kita bisa tentukan Hg dari persamaan 14,4. Kemudian tentang kelembaban udara spesifik dan relatif. Kita tahu bahwa jumlah uap air di udara dapat ditentukan dengan banyak cara. Tetapi yang paling logis adalah menentukan secara langsung massa uap air yang ada dalam satuan massa udara kering. Inilah yang disebut dengan kelembaban absolut atau spesifik. Seringkali juga disebut sebagai rasio kelembaban. Dan dilambangkan dengan omega. Dengan persamaan 14,6. MV per MA. Kelembaban spesifik juga dapat dinyatakan dalam bentuk lain persamaan 14,7. 0,62622 PV per PA. Atau dengan persamaan 14,8. 0,622 PV per P kurang PV. Di mana P ini adalah tekanan total. Misalnya kita lihat 1 kg udara kering. Secara definisi udara kering tidak mengandung uap air. Sehingga kelembaban spesifiknya adalah 0. Nah, jika kita tambahkan uap air ke udara kering tersebut, kelembaban spesifik akan meningkat karena lebih banyak uap atau kelembaban ditambahkan. Kelembaban spesifik akan terus meningkat sampai udara tidak dapat lagi menyimpan kelembaban. Maka pada titik tersebut udara sudah dikatakan jenuh dengan uap air. Dan itu disebut dengan udara jenuh. Jadi udara jenuh adalah udara jenuh dengan kelembaban. Setiap kelembaban yang dimasukkan ke udara jenuh akan mengembun. Maka jumlah uap air di udara jenuh pada temperatur dan tekanan yang ditentukan dapat menggunakan persamaan 14,8 dengan yang ini ya, 14,8 dengan mengganti PV ini dengan PG. Ya, tekanan jenuh air pada temperatur tersebut. Seperti pada gambar 14,4 ini. Jumlah kelembaban di udara memiliki efek yang pasti pada seberapa nyaman kita bisa merasakan di lingkungan. Namun tingkat kenyamanan lebih tergantung pada jumlah kelembaban yang terkandung di udara atau MV yang relatif terhadap jumlah maksimum kelembaban yang dapat terkandung di udara pada temperatur yang sama atau Mg. Maka rasio kedua kuantitas inilah yang disebut dengan kelembaban relatif. Dilambangkan dengan V. Ya, dilambangkan dengan V atau MV per Mg atau PV per Pg. Di mana Pg ini adalah P saturate atau P jenuh pada temperatur yang diberikan. Sebagai contoh, perbedaan antara kelembaban spesifik dan kelembaban relatif dapat dilihat pada gambar ini 14,5, di mana udara pada temperatur 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Dengan data seperti diperlihatkan, maka kelembaban spesifiknya adalah 0,01 kg H2O per kilogram udara kering. Sedangkan kelembaban relatifnya adalah 50%. Nah, menggabungkan persamaan 14,8 dan 14,9 tadi, kita juga bisa menyatakan kelembaban relatifnya dengan persamaan ini. Kelembaban relatif berkisar dari 0 untuk udara kering sampai 1 untuk udara jenuh. Perhatikan bahwa jumlah uap di udara yang dapat ditahan tergantung pada temperaturnya. Oleh karena itu, kelembaban relatif udara berubah dengan temperatur, bahkan ketika kelembaban spesifiknya tetap konstan. Udara atmosfer adalah campuran dari udara kering dan uap air. Sehingga entalpi udara dinyatakan dalam bentuk
entalpi udara kering dan uap air. Dalam sebagian besar aplikasi praktis, jumlah udara kering dalam campuran udara uap air tetap konstan, tetapi jumlah uap air berubah. Oleh karena itu, entalpi udara atmosfer dinyatakan persatuan massa udara kering, bukan persatuan massa campuran udara uap air. Entalpi total sebagai sifat ekstensif dari udara atmosfer adalah jumlah entalpi udara kering dan uap air seperti pada persamaan yang ditunjukkan. Nah, kalau kita bagi dengan MA ya, kita bagi dengan MA, maka persamaannya menjadi seperti ini. Atau persamaan H sama dengan HA tambah omega kali Hg. Karena Hv itu kita anggap sama dengan Hg seperti pada gambar 14.6. Dapat diperhatikan bahwa temperatur udara atmosfer biasa sering disebut sebagai temperatur bola kering, untuk membedakannya dari bentuk temperatur lain yang harus dibahas. Selanjutnya terkait dengan temperatur titik empun atau dew point temperatur. Jika kita tinggal di daerah yang lembab pada pagi hari di musim kemarau, kita sering melihat rumput basah. Kita tahu itu tentu bukan musim hujan, jadi tidak ada hujan pada malam sebelumnya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kelebihan kelembaban di udara hanya mengembun di permukaan yang dingin, membentuk apa yang kita sebut sebagai embun. Nah, di musim kemarau sejumlah besar air menguap di siang hari. Ketika temperaturnya turun pada malam hari, demikian juga dengan kapasitas kelembaban udara yang merupakan jumlah maksimum dari kelembaban udara yang dapat kita tahan. Apa yang terjadi dengan kelembaban relatif selama proses ini? Setelah beberapa saat, kapasitas kelembaban udara akan sama dengan kadar airnya. Pada titik ini, udara jenuh dan kelembaban relatifnya adalah 100%. Penurunan temperatur lebih lanjut menghasilkan kondensasi dari beberapa kelembaban, dan inilah awal dari terbentuknya embun di rerumputan pada pagi hari. Selanjutnya temperatur jenuh adiabatik dan temperatur bola basah. Kelembaban relatif dan kelembaban spesifik seringkali digunakan dalam ilmu teknik dan lingkungan, dan diinginkan untuk menghubungkannya dengan jumlah yang mudah diukur seperti temperatur dan tekanan. Salah satu cara untuk menentukan kelembaban relatif adalah dengan menentukan temperatur titik embun udara, seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya. Mengetahui temperatur titik embun, kita dapat menentukan tekanan uap PV sehingga kita bisa mendapatkan kelembaban relatifnya, sebagaimana persamaan yang telah dijelaskan pada bagian awal. Pendekatan ini tentu saja sederhana, tetapi mungkin tidak praktis. Nah, cara lain untuk menentukan kelembaban absolut atau relatif terkait dengan proses jenuh adiabatik ditunjukkan dengan gambar 14.11 untuk diagram TS dan skemanya, di mana sistem ini terdiri dari saluran terisolasi panjang yang berisi genangan air. Aliran udara tak jenuh yang stabil yang memiliki kelembaban spesifik omega 1 yang tidak diketahui dan temperatur T1 dilewatkan melalui saluran ini. Saat udara mengalir di atas air, sebagian air akan menguap dan bercampur dengan aliran udara. Kadar air dari udara meningkat selama proses ini dan temperaturnya menurun karena sebagian
panas laten dari penguapan air yang menguap berasal dari udara. Jika salurannya cukup panjang dan aliran udara keluar sebagai udara jenuh, di mana V-nya ini V2 itu 100% pada temperatur T2 yang disebut temperatur jenuh adiabatik. Jika air baru disuplai ke saluran pada tingkat penguapan pada temperatur T2, maka proses jenuh adiabatik yang dijelaskan dapat dianalisa sebagai proses aliran tetap. Proses ini tidak melibatkan interaksi panas ataupun kerja, terlebih terutama lagi perubahan energi kinetik dan potensialnya yang bisa kita abaikan. Kemudian konservasi massa dan konservasi hubungan energi untuk inlet dan outlet ini itu diperlihatkan dengan persamaan kesetimbangan massa, ya, atau bisa juga dengan persamaan ini, ada dua persamaan, sehingga kesetimbangan energi diperlihatkan dengan persamaan ini. Maka M.A kali entalpi titik 1 ditambah dengan M.F dikali dengan entalpi F2 sama dengan M.A H2, atau dengan persamaan ini. Dan disederhanakan peroleh persamaan ini. Yang menghasilkan persamaan 14 dan persamaan 15 untuk omega 1 dan omega 2. Karena V-nya V2-nya terutama 100% ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kelembaban spesifik dan kelembaban relatifnya ini kita bisa tentukan dengan persamaan 14 dan 14-15 dengan mengukur tekanan dan temperatur udara pada saluran masuk dan keluarnya dari jenuh adiabatik. Ya, jika udara yang memasuki saluran sudah jenuh, maka temperatur jenuh adiabatik T2 akan identik dengan temperatur saluran masuk T1. Dalam hal ini persamaan 14 akan menghasilkan V1 sama dengan V2. Sehingga secara umum temperatur jenuh adiabatik berada di antara temperatur titik masuk dan titik embun. Jadi kelembaban spesifik dan kelembaban relatifnya ini kita bisa tentukan dengan persamaan tersebut. Kita bisa mengukur tekanan dan temperatur udara pada saluran masuk dan keluarnya. Selanjutnya terkait dengan proses saturasi adiabatik yang dibahas pada bagian sebelumnya. Itu akan memberikan cara untuk menentukan kelembaban udara absolut atau relatif, tetapi membutuhkan saluran panjang atau mekanisme semprotan untuk mencapai kondisi jenuh di pintu keluar. Nah, pendekatan yang lebih praktis adalah dengan menggunakan termometer yang bagian ujungnya yang sensor itu atau bulbnya ditutupi dengan misalnya sumbu kapas yang jenuh dengan air untuk meniupkan udara di atas sumbu seperti ditunjukkan pada gambar 14-12 ini. Nah, temperatur yang diukur dengan cara ini disebut temperatur bola basah atau TWB dan umumnya digunakan dalam aplikasi pendingin udara. Nah, prinsip dasar yang terlibat serupa dengan yang ada pada jenuh adiabatik. Ketika udara tak jenuh misalnya melewati sumbu basah ini, sebagian
air di sumbu akan menguap sehingga temperatur air turun, menciptakan perbedaan temperatur yang merupakan kekuatan pendorong untuk perpindahan panas tentu saja antara udara dan air. Setelah beberapa saat kehilangan panas dari udara dengan penguapan sama dengan perolehan panas dari udara dan temperatur air menjadi stabil, maka pembacaan termometer pada titik ini adalah temperatur bola basah yang akan terukur. Temperatur bola basah juga dapat diukur dengan menempatkan termometer sumbu basah di dalam dudukan yang terpasang pada pegangan. Jadi bisa kita buat seperti itu dan memutar dudukan dengan cepat, yaitu dengan misalnya menggerakkan termometer. Jadi bukan udaranya. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip tersebut disebut dengan psikrometer. Psikrometer dan ditunjukkan seperti ini gambar 13 ya, 1413 ini. Jadi ini ada psikrometer jenis lempang atau disebut dengan sling. Nah, biasanya termometer bola kering juga dipasang pada konstruksi perangkat ini sehingga temperatur bola basah dan kering kita bisa akan terbaca dua-dua. Ini yang dry bulbnya bagian ini, dan ini adalah untuk wet bulb. Nah, kemajuan dalam bidang elektronik memungkinkan pengukuran kelembaban secara langsung dengan cara yang cepat dan andal. Tampak bahwa psikrometer dan termometer dengan sumbu akan menjadi suatu yang sudah akan ditinggalkan atau bagian dari masa lalu. Saat ini dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi komputer, maka pengukur kelembaban elektronik genggam berdasarkan perubahan kapasitansi dalam yang berkaitan tentu saja dengan film polimer tipis yang bisa menyerap uap air, yang mampu mendeteksi dan menampilkan secara digital tentu saja kelembaban relatif yang akurasinya bisa sampai 1%, dan itu terjadi hanya dalam hitungan detik pembacaannya. Jadi secara umum temperatur jenuh adiabatik dan temperatur bola basah tidak sama, namun untuk campuran udara uap air pada tekanan atmosfer, temperatur bola basah kira-kira sama dengan temperatur jenuh adiabatiknya. Oleh karena itu, temperatur bola basah TWB dapat digunakan dengan persamaan 14-14 tadi, menggantikan T2 untuk menentukan kelembaban udara tertentu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagan psikrometrik. Ya, bagan psikrometrik. Di mana kita tahu bahwa keadaan udara atmosfer pada tekanan yang ditentukan benar-benar ditentukan oleh dua sifat intensif independen. Sisa dari sifat-sifat yang dapat dihitung dengan mudah dari hubungan sebelumnya. Ukuran sistem pendingin udara khusus itu akan melibatkan banyak perhitungan. Oleh karena itu ada dorongan yang kuat dari tentu saja para ahli untuk mengkomputerisasi perhitungan dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, itulah yang disebut dengan bagan psikrometrik. Jadi kita tinggal menggunakan bagan itu, dan itu adalah hasil daripada riset. Nah, fitur dasar dari grafik psikometrik diilustrasikan pada gambar 14. Ya. Temperatur bola kering ditunjukkan pada sumbu horizontal dan kelembaban spesifik ditunjukkan pada sumbu vertikal. Ini specific humidity, dan ini adalah dry bulb temperatur. Di ujung kiri grafik ada kurva melengkung yang disebut garis jenuh. Ya, ini yang kurva melengkungnya ada beberapa.
Semua keadaan udara jenuh terletak di kurva ini, sehingga di situ juga kurva kelembaban relatif akan 100%. Kurva kelembaban relatif konstan lainnya memiliki bentuk yang umumnya sama. Garis temperatur bola basah konstan memiliki tampilan miring ke kanan. Ya, untuk garis temperatur bola basah yang konstan memiliki tampilan miring ke kanan. Garis volume spesifik konstan itu dalam meter kubik per kilogram udara kering. Itu terlihat serupa, namun ini yang lebih curam. Garis entalpi konstan dalam kilojoule per kilogram udara kering, yang ini terletak hampir paralel dengan garis temperatur bola basah TWB. Oleh karena itu, garis temperatur bola basah konstan digunakan juga sebagai garis konstan entalpi pada beberapa grafik yang biasanya dimunculkan. Selanjutnya gambar 14-15 untuk udara jenuh. Temperatur bola kering, bola basah dan titik embun identik, sehingga temperatur titik embun udara atmosfer pada titik dimanapun pada grafik dapat ditentukan dengan menggambarkan garis horizontal, garis omega konstan atau PV konstan dari titik ke kurva jenuh. Nilai temperatur pada titik persimpangan adalah temperatur titik embun. Grafik psikometri juga berfungsi sebagai alat bantu yang sangat berguna untuk memvisualisasi proses pendinginan udara. Proses pemanasan ataupun pendinginan biasa misalnya muncul sebagai garis horizontal pada bagan psikometrik ini. Jika tidak ada pelembaban atau penghilangan pelembaban, yaitu dehumidifikasi yang terlibat. Dengan kata lain, omeganya konstan. Setiap penyimpangan dari garis horizontal menunjukkan bahwa di situ ada pemberian kelembaban atau pengurangan kelembaban. Selanjutnya terkait dengan kenyamanan manusia dan pengkondisian udara. Kita tahu bahwa manusia memiliki kelemahan bawaan. Mereka ingin merasa nyaman, mereka ingin hidup di lingkungan yang tidak panas tapi tidak juga dingin, tidak lembab juga tidak kering. Namun kenyamanan tidak datang dengan mudah karena keinginan tubuh manusia dan cuaca biasanya tidak cukup bersesuaian. Misalnya saat musim dingin, manusia menginginkan kondisi yang hangat. Sebaliknya, saat musim panas, manusia membutuhkan kondisi yang sejuk. Mencapai kenyamanan membutuhkan perjuangan terus-menerus melawan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan seperti temperatur tinggi atau temperatur rendah dan kelembaban tinggi atau kelembaban yang rendah. Dari sejak dulu, manusia telah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengubah cuaca di suatu daerah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengubahnya di ruang terbatas, seperti rumah atau tempat kerja. Di masa lalu, sebagian dicapai dengan menggunakan pemanas ruangan, menggunakan api di dalam ruangan. Ini adalah sistem pemanas ruangan yang sederhana. Akan tetapi saat ini sistem pengkondisian udara modern itu kita dapat memanaskan, mendinginkan, melembabkan, bisa juga menghilangkan kelembaban, bahkan bisa membersihkan atau menghilangkan bau udara. Dengan kata lain, mengkondisikan udara sesuai dengan keinginan manusia. Nah, sistem pendingin udara dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama kebutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami aspek termodinamika tubuh. Nah, tubuh manusia dapat dipandang sebagai mesin panas. Kita bisa melepaskan energi panas. Yang input energinya adalah makanan. Seperti halnya mesin panas lainnya, ya, motor bakar, motor diesel,
motor bensin. Nah, itu manusia ini mampu menghasilkan limbah panas yang harus dilepaskan ke lingkungan jika tubuh ingin terus uh, beroperasi misalnya. Tingkat pembentukan panas tergantung pada umur dan tingkat aktivitasnya. Misalnya untuk pria dewasa rata-rata sekitar 87 watt ketika tidur, 115 watt ketika melakukan pekerjaan di kantor, tapi akan lebih besar sebesar 200, kira-kira 230 watt saat melakukan olahraga ringan, misalnya bowling, dan bisa 440 watt ketika melakukan pekerjaan fisik yang berat. Nah, jumlah yang sesuai untuk perempuan dewasa sekitar 15% lebih sedikit. Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, bukan temperatur tubuh. Nah, dari gambar 18 kita bisa lihat bahwa temperatur tubuh bagian dalam orang yang sehat dipertahankan konstan pada sekitar 37 derajat Celcius. Dan tubuh akan merasa nyaman di lingkungan di mana ia dapat membuang panas dari tubuhnya itu dengan nyaman. Jadi ruangannya sekitar 23 derajat Celcius, maka panasnya akan bisa dipindahkan. Nah, perpindahan panas sebanding dengan perbedaan temperatur. Oleh karena itu, di lingkungan yang dingin, tubuh kehilangan lebih banyak panas daripada biasanya, yang menghasilkan perasaan yang tidak nyaman. Maka tubuh mencoba untuk meminimalkan kehilangan energi dengan mengurangi sirkulasi darah di dekat kulit, dan ini menyebabkan tampilan biasanya kulit yang pucat. Maka ini menurunkan temperatur kulit, yaitu sekitar 34 derajat Celcius untuk sebagian rata-rata manusia. Nah, temperatur kulit yang rendah menyebabkan ketidaknyamanan. Tangan misalnya akan terasa sangat dingin ketika temperatur kulit mencapai 10 derajat Celcius. Maka kita dapat mengurangi kehilangan panas dari tubuh, baik dengan meletakkan penghalang, misalnya kita menggunakan pakaian, selimut, jaket, dan lain sebagainya yang tebal, atau dengan meningkatkan laju pembentukan panas di dalam tubuh, misalnya dengan melakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga. Nah, di lingkungan yang panas kita akan mendapatkan masalah yang berbeda, bahkan berlawanan. Nah, kita akan melakukan aktivitas yang minim, berpakaian ringan untuk membuat panas lebih mudah keluar dari tubuh, termasuk tadi mengurangi tingkat aktivitas sehingga meminimalkan tingkat pembangkitan panas yang terbuang dalam tubuh. Nah, faktor penting lain yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah perpindahan panas oleh radiasi antara tubuh dan permukaan di sekitarnya seperti dinding dan jendela. Sinar matahari melakukan perjalanan melalui ruang angkasa oleh radiasi. Nah, sebenarnya tubuh manusia ini terutama tergantung pada 3 faktor. Temperatur, dalam hal ini bola kering, kelembaban relatif, dan gerakan udara. Temperatur lingkungan adalah satu-satunya indeks kenyamanan yang paling penting. Kebanyakan orang akan merasa nyaman ketika temperatur lingkungan sekitar 22 sampai 27 derajat Celcius. Kelembaban relatif juga memiliki efek yang cukup besar pada kenyamanan karena mempengaruhi jumlah panas yang bisa dikeluarkan tubuh melalui penguapan. Nah, kelembaban relatif adalah ukuran kemampuan udara untuk menyerap lebih banyak kelembaban. Kelembaban relatif tinggi akan memperlambat pelepasan kalor oleh penguapan, dan kelembaban relatif rendah mempercepatnya. Nah, kebanyakan orang akan lebih suka kelembaban kisarannya sekitar 40 hingga 60%.
Nah, hal lain yang juga ini yang berpengaruh adalah gerakan udara. Ini terkait dengan kenyamanan manusia karena ini akan menghilangkan udara hangat dan lembab yang menumpuk di sekitar tubuh dan menggantikannya dengan udara segar. Sehingga gerakan udara akan meningkatkan pelepasan panas oleh secara konveksi dan penguapan. Nah, gerakan udara harus cukup kuat untuk menghilangkan panas dan kelembaban dari sekitar tubuh, tetapi cukup lembut pada badan. Nah, kebanyakan orang akan merasa nyaman jika ada kecepatan kipas, kecepatan udara sekitar ya 15 meter per menit. Gerakan udara berkecepatan sangat tinggi justru menyebabkan ketidaknyamanan. Ya. Misalnya lingkungan 10 derajat Celcius dengan angin 48 km per jam, maka akan terasa sama dinginnya dengan lingkungan pada -7 Celcius dengan angin 3 km per jam sebagai akibat dari dinginnya tubuh efek ya gerakan udara itu tadi. Nah, faktor lain yang mempengaruhi kenyamanan tentu berkaitan dengan kebersihan udara tersebut, kemudian tentu saja bau udara, kemudian terkait dengan kebisingan, dan ya sebagian terkait dengan efek radiasi. Kemudian terkait dengan proses pengkondisian udara, mempertahankan ruangan atau fasilitas di industri pada temperatur dan kelembaban yang diinginkan itu akan memerlukan beberapa proses yang disebut proses pendinginan udara. Nah, proses ini antara lain pemanasan sederhana, artinya menaikkan temperaturnya, pendinginan sederhana, menurunkan temperaturnya, melembabkan yang disebut dengan humidifying, dan menghilangkan sebaliknya, menghilangkan kelembaban, dehumidifying, menghilangkan kelembaban. Terkadang diperlukan 2 atau lebih proses tersebut untuk membawa udara ke temperatur dan tingkat kelembaban yang diinginkan. Berbagai proses pengkondisian udara bisa dilihat pada bagian psikometrik, ada gambar 14.9 ini. Perhatikan bahwa proses pemanasan dan pendinginan sederhana muncul dalam bentuk garis horizontal. Ini pemanasan dan ini adalah pendinginan. Hal ini karena kadar air di udara tetap konstan, artinya omeganya konstan sama proses tersebut. Udara umumnya dipanaskan dan dilembabkan di musim dingin dan didinginkan atau dehumidifikasi atau dikurangi kelembabannya di musim panas. Nah, perhatikan bagaimana proses ini muncul pada grafik ini, garisnya untuk pemanasan sekaligus humidifying, arahnya ke miring ke atas. Sebaliknya untuk pendinginan atau pengurangan kelembaban, ini miring ke bawah. Adapun untuk humidifying atau memberi kelembaban itu garis vertikal ke atas, dan penghilangan kelembaban garis vertikal ke arah bawah. Nah, sebagian besar proses pengkondisian udara dapat dimodelkan sebagai proses aliran tetap, dan hubungan kesetimbangan massa m dot in itu sama dengan m dot out dapat dinyatakan untuk udara kering dan air sebagai berikut. Ya. Dengan mengabaikan perubahan energi kinetik dan potensial, hubungan kesetimbangan energi aliran steady, energi input sama dengan energi output, dan dapat dinyatakan dalam kasus ini sebagai berikut. Nah, parameter kerja biasanya terdiri dari input kerja fan yang relatif kecil dibandingkan dengan parameter lain dalam hubungan kesetimbangan energi. Selanjutnya kita memeriksa beberapa proses yang sering dijumpai di pengkondisian udara.
Pertama kita tinjau tentang pemanasan ataupun pendinginan sederhana dengan omega yang konstan. Banyak sistem pemanas rumah terdiri dari misalnya kompor, pompa kalor, atau pemanas tahanan listrik. Udara dalam sistem ini dipanaskan dengan mensirkulasikan melalui saluran yang berisi tabung untuk gas panas, atau bisa juga dengan kabel resistansi listrik, tahanan listrik, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini 1420, di mana jumlah uap air di udara tetap konstan selama proses ini karena tidak ada uap air yang ditambahkan atau dihilangkan dari udara, yaitu kelembaban spesifik udara tetap konstan, omeganya konstan selama proses pemanasan atau pendinginan, ya, tanpa adanya pelembaban atau humidifikasi. Proses pemanasan seperti itu mengarah pada peningkatan temperatur bola kering mengikuti garis kelembaban spesifik konstan pada grafik psikometri yang tadi, yang muncul sebagai garis horizontal. Nah, bisa diperhatikan bahwa kelembaban udara relatif berkurang selama proses pemanasan, bahkan jika kelembaban spesifik omega tetap konstan. Hal ini karena kelembaban relatif adalah rasio kadar air terhadap kapasitas kelembaban udara pada temperatur yang sama, dan kapasitas kelembaban akan meningkat dengan temperatur, sehingga kelembaban relatif udara panas mungkin jauh di bawah tingkat yang nyaman, maka menyebabkan ya akan kita bisa lihat misalnya kulit kering, kesulitan pernapasan, ya akan ada peningkatan listrik statis. Nah, proses pendinginan pada kelembaban spesifik konstan mirip dengan proses pemanasan yang dibahas tadi, kecuali untuk temperatur bola keringnya yang menurun dan kelembaban relatifnya meningkat. Seperti ditunjukkan pada gambar 1421, ya, pendinginan sederhana. Pendinginan dapat dilakukan dengan melewatkan udara di atas beberapa koil di mana pendingin atau air dingin mengalir. Nah, konservasi persamaan massa untuk proses pemanasan atau pendinginan yang tidak melibatkan humidifikasi atau dehumidifikasi, penghilang pelembaban, berkurang hingga M dot A1 sama dengan M dot A2 sama dengan M dot A untuk udara kering, dan omega 1 sama dengan omega 2 untuk air. Kalau kita mengabaikan kerja fan yang mungkin ada, maka konservasi persamaan energi dalam hal ini akan menjadi persamaan yang ditampilkan ini, ya. Nah, Q dot sama dengan M dot A kali delta entalpi, di mana H1 dan H2 ini adalah entalpi persatuan massa udara kering di saluran masuk dan keluar dari bagian pemanasan atau pendinginan. Kemudian berikutnya tentang pemanasan dengan pemberian kelembaban atau pelembaban atau humidifying. Masalah yang terkait dengan kelembaban relatif udara yang dihasilkan dari pemanasan sederhana itu dapat dihilangkan dengan melembabkan udara yang dipanaskan, pemberian kelembaban, seperti pada gambar 1422 ini. Ini dapat dicapai dengan melewatkan udara melalui bagian pemanasan, proses 1 kedua, dipanaskan dulu, kemudian dilewatkan lagi dengan pelembaban. Di sini ada alat untuk humidifying, ya, dipercikan droplet uap air, pelembaban. Maka lokasi keadaan 3 itu akan tergantung pada bagaimana pelembaban dilakukan. Nah, jika uap air dimasukkan di bagian humidifikasi, maka ini akan menghasilkan humidifikasi dengan pemanasan tambahan. Itu T3 lebih besar dari T2.
Nah, jika pelembaban dilakukan dengan menyemprotkan air ke aliran udara sebagai gantinya, sebagian dari panas laten penguapan itu berasal dari udara yang menghasilkan pendinginan aliran udara yang dipanaskan. T3-nya kurang dari T2. Nah, udara harus dipanaskan ke temperatur yang lebih tinggi di bagian pemanas. Maka dalam hal ini untuk menebus efek pendinginan selama proses pelembaban. Nah, sebaliknya dari ini pendinginan dengan dehumidikasi atau pengurangan kelembaban. Nah, kelembaban spesifik udara tetap konstan selama proses pendinginan sederhana, tetapi kelembaban relatifnya meningkat. Jika kelembaban relatif mencapai tingkat yang tidak diinginkan, maka perlu untuk menghilangkan kelembaban dari udara, yaitu untuk menghilangkan kelembabannya, itu maka membutuhkan penggilingan udara di bawah temperatur titik embunnya. Nah, proses pendinginan dengan penurunan kelembaban bisa dilihat pada gambar 1424 ini, diilustrasikan secara skematis seperti pada gambar ini. Nah, di mana udara panas dan lembab memasuki bagian pendingin pada kondisi 1, ya, memasuki bagian pendingin pada kondisi 1, ketika dia melewati koil ini, koil pendingin, maka temperaturnya menurun dan kelembaban relatifnya meningkat pada kelembaban spesifik yang konstan. Nah, jika bagian pendingin cukup panjang, udara mencapai titik embunnya, keadaan X. Udara jenuh. Pendinginan udara lebih lanjut maka akan menghasilkan kondensasi atau pengembunan dari bagian kelembaban di udara. Nah, udara tetap jenuh selama seluruh proses kondensasi yang mengikuti garis kelembaban relatif 100%, sehingga kondisi akhir, kondisi 2 tercapai. Nah, uap air yang mengembun dari udara selama proses ini dikeluarkan dari bagian pendingin melalui saluran terpisah. Nah, kondensatnya ini biasanya diasumsikan meninggalkan bagian pendingin di T2. Udara dingin dan jenuh pada kondisi 2 biasanya diarahkan langsung ke ruangan, di mana itu akan bercampur dengan udara ruangan. Dalam beberapa kasus bagaimanapun, udara pada keadaan 2 mungkin pada kelembaban spesifik yang tepat, tetapi pada temperatur yang sangat rendah. Dalam kasus seperti ini, udara dilewatkan melalui bagian pemanas di mana temperaturnya dinaikkan ke tingkat yang lebih nyaman sebelum dialirkan ke ruangan. Selanjutnya terkait pendinginan evaporatif. Nah, sistem pendinginan konvensional beroperasi dengan siklus refrigerasi. Itu memiliki biaya awal dan operasi yang tinggi. Nah, pada iklim misalnya di gurun yang panas dan kering, kita dapat menghindari biaya pendinginan yang tinggi dengan menggunakan yang disebut dengan pendinginan evaporatif atau swamp cooler. Pendinginan evaporatif didasarkan pada prinsip yang sederhana, ya, di mana saat air menguap, panas laten penguapan diserap dan di permukaan air dan udara sekitarnya. Nah, apa akibatnya? Air dan udara didinginkan selama proses. Pendekatan ini sudah digunakan bahkan ribuan tahun yang lalu untuk mendinginkan udara. Guci atau kendi berpori diisi dengan air, dibiarkan selama beberapa saat di daerah terbuka yang teduh, maka sejumlah kecil air akan melewati pori-pori atau lubang dan kendi akan terlihat mengembun, berkeringat. Di lingkungan yang kering, air ini menguap dan mendinginkan sisa air di dalam kendi, seperti pada gambar 1425 ini. Kita mungkin memperhatikan bahwa pada hari yang panas dan kering, udara terasa jauh lebih dingin ketika halangan disiram. Ini karena air menyerap panas dan udara saat menguap.
Nah, pendinginan evaporatif bekerja dengan prinsip yang sama. Nah, proses pendinginan evaporatif ditunjukkan secara skematis pada diagram atau bagan psikrometri seperti pada gambar 1426 ini. Udara panas dan kering pada keadaan satu memasuki pendingin evaporatif di mana akan disemprotkan dengan air. Nah, sebagian air menguap selama proses ini, ya, dengan menyerap panas dari aliran udara, sehingga temperatur aliran udara berkurang dan kelembabannya akan meningkat di keadaan dua ini. Nah, dalam kasus terbatas, udara keluar pendingin evaporatif jenuh pada kondisi dua aksen. Nah, ini temperatur terendah yang dapat dicapai oleh proses ini. Nah, proses pendinginan evaporatif pada dasarnya itu identik dengan proses saturasi adiabatik. Oleh karena perpindahan panas antara aliran udara dan sekitarnya biasanya diabaikan. Oleh karena itu, proses evaporatif mengikuti garis temperatur bola basah konstan pada grafik psikrometri. Karena garis temperatur bola basah konstan hampir bertepatan dengan garis garis entalpi konstan. Entalpi dari aliran udara juga dapat diasumsikan tetap konstan, atau TWB konstan dan entalpi konstan selama proses pendinginan penguapan atau evaporatif. Ini adalah perkiraan yang cukup akurat dan biasanya ini digunakan dalam perhitungan pengkondisian udara. Selanjutnya terkait dengan pencampuran udara adiabatik. Banyak aplikasi pengkondisian udara membutuhkan pencampuran dua aliran udara. Hal ini terutama berlaku untuk bangunan besar, sebagian besar produksi dan pabrik-pabrik pengolahan, termasuk juga rumah sakit, yang mengharuskan udara terkondisi itu dicampur dengan fraksi tertentu dari udara segar dari luar sebelum dialirkan ke ruangan di dalam. Pencampuran dilakukan dengan hanya menggabungkan dua aliran udara seperti pada gambar 1429. Perpindahan panas dengan lingkungan biasanya kecil sehingga proses pencampuran dapat diasumsikan adiabatik. Nah, proses pencampuran biasanya tidak melibatkan interaksi kerja, terutama perubahan energi kinetik dan potensial, sehingga bisa diabaikan. Kemudian keseimbangan massa dan energi, keseimbangan massa dan energi untuk pencampuran adiabatik dari dua aliran ini akan menjadi persamaan 1421. Kemudian massa uap air 1422 dan hubungan untuk energi persiapkan dengan persamaan 1423. Nah, kalau kita eliminasi MA3 dari persamaan-persamaan di atas, maka kita dapatkan hasil akhir dari persamaan 24. Nah, persamaan-persamaan ini menunjukkan atau memiliki interpretasi geometris instruktif pada bagan psikometrik. Karena ini menunjukkan bahwa rasio omega 2 omega 3 kurang omega 3 ke omega 2 ke omega 3 kemudian ke W omega 3 omega 1 itu sama dengan rasio M dot A1 ke M dot A2. Keadaan yang memungkinkan memenuhi kondisi ini ditunjukkan oleh garis putus-putus AB ini, ya. Maka rasio H2 dikurang H3 ke H3 kurang H1 juga sama dengan rasio M dot A1 ke M dot A2. Dan keadaan yang di kondisi ini ditunjukkan oleh garis putus-putus CD. Ya, putus-putus CD. Satu-satunya keadaan yang memenuhi kedua kondisi ini adalah titik persimpangan dari dua garis putus-putus ini yang terletak pada garis lurus yang menghubungkan keadaan 1 dan 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika dua aliran udara di dua keadaan yang berbeda, keadaan 1 dan 2 ini, dicampur adiabatik, keadaan campuran
yaitu keadaan 3, terletak pada garis lurus yang menghubungkan keadaan 1 dan 2 pada bagan psikometri. Dan rasio jarak 23 dan 31 sama dengan rasio laju aliran massa M.A1 dan M.A2. Nah, sifat cekung dari kurva jenuh dan kesimpulan di atas akan mengarah pada kemungkinan yang menarik. Nah, sehingga ketika keadaan 1 dan 2 terletak dekat dengan kurva jenuh, maka garis lurus yang menghubungkan kedua keadaan akan melewati kurva jenuh, dan keadaan 3 mungkin terletak di sebelah kiri kurva jenuh. Dalam hal ini, sebagian air pasti akan terjadi proses pengembunan selama proses pencampuran. Selanjutnya, terkait dengan menara pendingin basah. Pembangkit listrik, sistem pendingin udara yang besar, dan beberapa industri itu pasti akan menghasilkan limbah kalor dalam jumlah yang cukup besar, yang sering dilepaskan dari air pendingin atau danau atau sungai terdekat. Namun, dalam beberapa kasus, pasokan air pendingin terbatas atau polusi termal menjadi masalah yang cukup serius. Nah, dalam kasus seperti itu, limbah kalor harus dilepar ke atmosfer dengan resirkulasi air pendingin. Jadi disirkulasikan. Maka itu akan berfungsi sebagai media transportasi untuk perpindahan panas antara sumber dengan lingkungan atau atmosfer. Nah, salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui penggunaan menara pendingin basah. Menara pendingin basah pada dasarnya adalah pendinginan evaporatif, seperti yang diterangkan sebelumnya, tapi dia ini semi tertutup. Menara pendingin basah aliran balik arus induksi ditunjukkan secara skematik pada gambar 1431 ini, di mana udara ditarik ke menara dan dibawa dari bawah dan keluar dari atas, keluar bagian atas. Air hangat dari kondensor dipompa ke atas menara dan disemprotkan ke aliran udara ini. Nah, tujuan penyemprotan adalah untuk memaparkan area permukaan air yang luas ke udara. Maka ketika tetesan-tetesan air jatuh di bawah pengaruh gravitasi, sebagian kecil air, biasanya berapa persen saja, itu akan menguap dan mendinginkan sisa air. Nah, temperatur dan kadar kelembaban udara meningkat selama proses ini. Air dingin yang dikumpulkan di bagian bawah menara dan kemudian dipompa kembali ke kondensor untuk menyerap limbah kalor tambahan. Nah, air baru harus ditambahkan ke siklus untuk menggantikan air yang hilang oleh penguapan dan tentu saja dari angin. Nah, untuk meminimalkan air yang terbawa di udara, maka biasanya dipasang drip eliminator di menara pendingin basah di bagian atas semprotan. Nah, sirkulasi udara di menara pendingin yang dijelaskan disediakan oleh kipas dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai menara pendingin yang dirancang secara paksa. Jenis lain dari menara pendingin adalah menara pendingin alami yang terlihat seperti cerobong besar dan berfungsi seperti cerobong biasa. Udara di menara memiliki kandungan uap air yang tinggi dan karenanya akan lebih ringan dari udara luar, sehingga udara ringan di menara naik dan udara luar yang lebih berat akan mengisi ruang kosong. Nah, menciptakan aliran udara dari bagian bawah menara ke atas, laju aliran udara itu akan dikendalikan oleh kondisi udara atmosfer. Nah, menara pendingin konsep alami ini tidak memerlukan daya eksternal untuk menginduksi udara, tetapi harganya lebih mahal untuk membangun daripada menara pendingin yang paksa. Menara pendingin dengan konsep alami, maka ini akan memiliki profil hiperbolik seperti yang ditunjukkan pada gambar.
1431 dan beberapa diantaranya tingginya lebih dari 100 meter. Profil hiperbolik adalah gagasan profil hiperbolik ini merupakan pendukung atau struktur yang lebih besar dengan kekuatan yang struktur yang besar, tapi bukan karena alasan termodinamiknya, bukan, tetapi hanya pada strukturnya. Nah, menara pendingin itu dimulai dengan kolam semprot di mana air hangat disemprotkan ke udara dan didinginkan oleh udara saat jatuh kolam. Seperti pada gambar ini 1432. Beberapa kolam semprot masih digunakan sampai sekarang. Namun mereka membutuhkan 25 hingga 50 kali luas menara pendingin. Sementara kehilangan air karena udara melayang tinggi dan peralatan-peralatan itu tidak terlindungi dari debu dan kotoran. Kita juga bisa membuang limbah kalor ke kolam yang masih dingin, yang pada dasarnya adalah danau buatan yang besar yang terbuka ke udara atmosfer. Namun perpindahan panas dari permukaan kolam ke atmosfer ini tentu saja akan sangat lambat, sehingga kita membutuhkan sekitar 20 kali luas kolam semprotan dalam kasus ini untuk mencapai pendinginan yang sama. Nah, itulah untuk materi berkait dengan campuran udara uap air dan sekaligus konsep sistem pengkondisian udara, di mana udara dikondisikan untuk kenyamanan manusia dengan berbagai proses pengkondisian udara, meliputi pendinginan, pemanasan, kemudian disertai apakah dia penambahan kelembaban atau pengurangan kelembaban. Demikian untuk terkait dengan sistem menara pendingin. Nah, bagian terakhir ini adalah perhitungan energi, keseimbangan energi. Perlihatkan contoh ini untuk pendinginan pembangkit listrik dengan menara pendingin. Ini contoh pada titik 1 untuk udara 1 atmosfer 20 derajat Celcius dengan P1 60%. Kemudian pada kondisi 2 keluar dengan 30 derajat Celcius, P2 100%. Dan kondisi 3 ada air hangat dengan temperatur 35 derajat Celcius 100 kg per sekon. Sistem boundary ini pembatasnya, dan keluar adalah air dingin. Kemudian tentu di sini ada penambahan untuk air. Nah, persamaan-persamaan yang ditampilkan itu untuk menghitung keseimbangan energi yang terjadi pada sistem-sistem seperti ini, terutama berkaitan dengan pencampuran antara air dan uap air dan udara. Demikian materi untuk bab 14 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.